Inilah sebuah foto yang membuat video seri fenomena Anton Medan terhenti dan terhenti lagi. Terhenti ketika sampai pada saat hendak berkisah mengenai peristiwa setelah kerusuhan Mei 98. Ketika saya bermaksud mengisahkan peristiwa penculikan sadis yang dialami oleh Anton Medan, lalu saya hentikan karena foto ini belum ditemukan kembali. Saya tahu ada, tapi entah terselip di mana. Pada buku Anton Medan yang kedua, yang saya tulis tahun 2010, 2011 dan terbit tahun 2012, ada bagian yang mengisahkan atau berkisah tentang peristiwa penculikan sadis tersebut, tapi tanpa ilustrasi apapun. Seharusnya ini ilustrasinya, tapi waktu itu tidak ditemukan. Foto jas yang dikenakan oleh Anton Medan pada saat mengalami penculikan sadis di daerah Cisarua, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Perhatikan, terlihat jelas sobekan bekas bacokan-bacokan para penculiknya yang membabi buta. Ya, belum lama lalu saya temukan kembali foto ini. Maka perkenankanlah saya membuat video mengenai Anton Medan lagi. Bukan fenomena Anton Medan, tetapi mengenang Anton Medan. Mengapa saya lakukan itu? Terutama karena saya merasa ada yang kurang apabila belum menyelesaikan berkisah sehubungan dengan Anton Medan sesuai atau sampai batas tertentu. Kebersamaan selama 27 tahun itu serius. Setiap kali kami bertemu, Anton Medan selalu berbicara mengenai kehidupan. Saya pertama kali membuat video beberapa waktu setelah Anton Medan berpulang di dalam bulan Maret tahun 2021. Saya kembali mengunjungi makam sahabat saya Anton Medan yang meninggal dunia kira-kira 18 hari yang lalu. Membuat video jelasnya kira-kira di dalam bulan April 2021. Anton Medan meninggal dunia dalam pelukan keluarganya. Saya yang mengetahui banyak tentang riwayat yang dialami oleh Anton Medan, tidak bisa berkata apa-apa. Seperti yang tertera di dalam buku yang saya tulis, baik yang berseri 6 episode maupun yang buku 1 tebal sekiranya 400 halaman. Banyak kisah, peristiwa yang sulit dicerna. Kenapa pada saat menghadapi peristiwa tersebut Anton Medan tidak meninggal dunia? 18 hari yang lalu Anton Medan dikuburkan di sini, dan pada hari ini karangan bunganya masih dapat dilihat. Saya katakan banyak sekali. Saya tidak menghitung berapa banyak karangan bunga yang ada pada waktu itu, tetapi ya itulah banyak sekali. Di antaranya ada dari Kapolri, Wakil Presiden. Peristiwa yang dialami oleh Anton Medan
Subhanallah, berhitung ada 6 peluru yang pernah menerjang tubuhnya, yang ditembakkan dalam jarak sekitar 2 meter. Tapi Tuhan belum mengendaki, belum memanggilnya. Pertama dulu di Cengkareng, yang membuat dia luka parah sampai dirawat di rumah sakit Persahabatan. Dan ditunjukkan kepada saya lukanya ada, menurut dokter ada serpihan peluru yang menyatu dengan tulang keringnya. Kemudian ada peristiwa di Cakung yang dia ditembak dalam jarak 2 meter, menembus bagian kakinya, dan dia tidak roboh dan tidak ke rumah sakit, katanya kepada saya dan juga kepada teman-teman yang lain. Nah ya, pada waktu itu katanya tidak berobat, hanya diobati dengan serbuk dari kapsul seperti itu. Sampai kemudian ada peristiwa di Otista, juga ditembak dalam jarak kira-kira 2 meter, tapi dia tidak mengalami luka, hanya bajunya yang sobek. Masih ada satu lagi, ketika tahun 99, Anton Medan diculik, dan kemudian dianiaya di dalam mobil penculik di daerah Puncak, dibacok-bacok. Saya menyimpan foto jas dikenakannya pada waktu itu, sobek-sobek bekas bacokan. Lalu dia dilempar ke jalan, dilindas dengan mobil, lalu dibuang ke jurang. Ditemukan penduduk. Subhanallah, Tuhan belum memanggil. Dan setelah mengalami sakit, kira-kira 1 tahun lah, lebih mungkin, Anton Medan meninggal di rumah dalam rukun keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan lalu dikuburkan di makam yang sudah dia persiapkan sejak kira-kira 18 tahun sebelum dia meninggal. Tidak bisa berkata apa-apa. Sungguh tidak bisa berkata apa-apa. Anton Medan akan tetap dikenang oleh keluarga dan sahabat-sahabatnya.